Assalamualaikum, apa kabar Pak Ari? Sehat ya? Waalaikumsalam Bu Ana. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Pak, jadi ikut senang mendengarnya kalau Pak Ari sehat. Tapi saya perhatikan Pak Ari hari ini kelihatan kurang bersemangat seperti biasanya. Maaf kalau boleh tahu, ada masalah apa ya Pak Ari? Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu. Namun saya bingung mau cerita kemana. Apa kira-kira Bu Ana ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika saya mengganggu waktu Bu Ana. Tidak mengganggu Pak, insya Allah saya ada waktu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Jadi begini Bu Ana, beberapa hari ini perasaan saya tidak tenang dan kurang nyaman Bu. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Pak Ari harapkan dari hasil pembicaraan kita, Pak? Saya berharap setelah menceritakan keluh kesah, saya mendapatkan ketenangan Bu. Baiklah, kalau begitu. Kira-kira masih ada hal lain yang ingin Pak Ari dapatkan? Iya Bu Ana, selain itu saya juga berharap saya mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Uh, iya Pak Ari, semoga kita nanti mendapatkan pemecahan masalahnya ya Pak. Amin ya robbal alamin. Jadi permasalahan seperti apa sih yang Pak Ari rasakan? Silahkan diceritakan. Bu Ana masih ingat ya ketika pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu itu saya mendapatkan teguran Bu dari pengawas. Iya Pak, saya masih ingat. Bagaimana bisa ya Pak? Dan kira-kira apa yang membuat Pak Ari mendapat teguran? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius Ibu. Tidak serius Pak. Tidak serius seperti apa Pak Ari? Itu loh Bu, pengawas mengkritik proses pembelajaran yang saya lakukan. Tapi proses pembelajaran seperti apa yang membuat Pak Ari dikritik oleh pengawas? Jadi sepertinya beliau keberatan Bu, waktu saya mengajar PJOK, materinya pelajaran kasti, saya mengajar terlalu textbook dan menggunakan alat peraga seadanya. Itu Bu. Oh, begitu ya Pak. Lalu bagaimana tanggapan Pak Ari terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sampaikan kepada pengawas bahwa selama ini ketika mengajar yang penting materi tidak menyimpang dari kurikulum. Anak-anak juga bisa merasakan senang. Selain itu, karena keterbatasan sarana prasarana juga sih Bu, tapi beliaunya agaknya kurang berkenan. Oh, jadi begitu masalahnya. Selama ini kira-kira apa saja yang Pak Ari lakukan untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana? Seperti yang saya ceritakan tadi loh Bu, cara saya mengajar itu kurang kreatif dan hanya menggunakan alat peraga seadanya. Karena bagi saya yang penting saya mengajar dan menyampaikan pelajaran ke murid-murid. Sebenarnya itu sudah bagus Pak Ari. Tapi bagaimana dengan hasil belajar siswa ketika Pak Ari mengajar secara monoton dan hanya menggunakan alat peraga seadanya? Seperti kita ketahui Pak, bahwa karakter, kesiapan belajar, dan profil belajar murid kita sangat beragam.
dan minat belajarnya pun berbeda-beda. Ya betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak berpikir ke sana ya? Dan memang hasil belajar murid itu kurang maksimal Bu menurut saya. Itulah mengapa pentingnya menggunakan berbagai macam metode mengajar, Pak. Media pembelajaran, dan membuat alat peraga inovatif. Mungkin harapan dari pengawas seperti itu, Pak. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Jadi setelah bercerita, bagaimana perasaan Pak Ari sekarang? Terima kasih ya Bu Ana. Sekarang saya sudah merasa agak nyaman, tetapi saya masih ada hal yang mengganjal loh Bu. Saya kepikiran terus tentang masalah ini, dan ini mengganggu pekerjaan saya Bu. Masalah apa yang masih mengganjal di hati Pak Ari? Itu loh Bu, pengawas menyampaikan masalah saya tadi ke kepala sekolah. Saya khawatir akan menjadi masalah di kemudian hari. Kira-kira saya akan dipanggil atau tidak ya Bu sama kepala sekolah? Kalau menurut saya, untuk permasalahan ini, Pak Ari bisa merefleksi dan mempersiapkannya. Misalnya, nanti Pak Ari dipanggil dan ditegur kepala sekolah, nanti Pak Ari siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Saya yakin kok Pak, kepala sekolah akan menanggapi dengan positif sehingga akan menambah semangat Pak Ari untuk mengajar. Iya ya Bu ya. Mudah-mudahan kepala sekolah bisa memahami. Jadi, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, apa rencana Pak Ari selanjutnya? Saya akan mencoba menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini Bu. Mudah-mudahan bisa mendapatkan solusi. Rencana yang sangat bagus Pak Ari. Lalu, kira-kira ada hal lain yang Pak Ari mau lakukan? Selain itu, saya berencana menemui pengawas untuk meminta maaf kepada beliau dan meminta saran dari pengawas mengenai bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang baik. Pak Ari, kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar selanjutnya? Kalau untuk proses pembelajaran, saya akan menggunakan metode yang bervariasi, kemudian memodifikasi permainan dan membuat alat peraga inovatif, Bu. Sehingga harapannya murid dapat menerima pelajaran dengan senang dan bisa mengakomodir kebutuhan murid dalam belajarnya. Rencana Pak Ari menurut saya sangat luar biasa. Langkah penyelesaian yang Pak Ari ambil sangatlah bagus. Saya juga setuju dengan ide tersebut, Pak. Alhamdulillah Bu, kalau begitu. Syukurlah. Saya sekarang merasa lega. Jujur saja ya Bu, saya takut salah dalam mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi berurusan dengan atasan Bu. Alhamdulillah, saya juga merasa ikut senang dan bersyukur karena pada akhirnya Pak Ari sudah merasa lega. Kemudian dari yang sudah Pak Ari rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Ari lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Dan adakah batasan waktunya, Pak? Kalau mengenai hal itu, secepatnya saya akan laksanakan ketika tatap muka minggu depan, Bu. Dalam proses belajar mengajar, saya akan menggunakan metode mengajar yang bervariatif, memodifikasi alat peraga karena keterbatasan sarana prasarana juga, Bu.
Insya Allah saya akan menghadap kepala sekolah dan pengawas besok, Bu. Iya Pak Ari, selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Pak Ari butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Kalau itu juga masih dalam pikiran saya, Bu. Rencananya saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan guru PJOK sehingga bisa membantu juga mengatasi kaitannya dengan pembuatan praga. Ide Pak Ari sangat-sangat luar biasa sekali. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya Pak. Dan Pak Ari bisa kembali bekerja dengan suasana dan hati yang tenang serta nyaman. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Bu Ana atas waktunya, kemudian saran dan masukannya untuk saya, sehingga saya bisa merasa lega dan tenang. Mohon maaf ya Bu Ana mengganggu waktunya, karena ini ada janjian sama rekan, saya izin ke kantor lagi ya Bu Ana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Bisakah kita sharing dan ngobrol sebentar? Saya mau cerita tentang sedikit permasalahan yang saya pikirkan ini Pak, yang membuat saya merasa gundah dan mengganjal di hati saya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Apa yang mau Bu Ana ceritakan dengan saya ya? Kelihatannya kok sangat serius. Begini Pak Ari, saya itu mempunyai permasalahan yaitu pada saat mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5. Siswanya itu kurang antusias, kurang fokus, motivasinya rendah. Akibatnya Pak, itu ulangannya banyak yang nilainya rendah dan cenderung di bawah KKTP Pak. Oh, begitu Bu Ana. Kalau menurut Bu Ana, kira-kira yang membuat anak nilainya menjadi rendah itu sebenarnya apa Bu Ana? Apa ya Pak? Kalau menurut saya anak-anak itu malas belajar Pak. Lalu dalam pembelajaran itu suka rame sendiri. Bahkan Pak, saya sudah berusaha menegur, tapi selang waktu kemudian rame kembali dan tidak konsentrasi lagi Pak. Ternyata begitu. Kira-kira apakah anak-anak tertarik dengan pembelajaran yang Bu Ana sampaikan di kelas? Eh, Kalau saya amati dan saya perhatikan Pak, siswa-siswa saya itu kurang antusias Pak terhadap pembelajaran saya. Kalau boleh tahu Bu Ana, pada saat mengajar, Bu Ana pernah pakai alat peraga atau media pembelajaran apa tidak? Ya biasanya kalau saya ngajar ya pakai buku ajar atau modul yang sudah diberikan itu Pak. Jadi Bu Ana mengajarnya pakai seperti itu saja ya? Lalu juga kadang mencatat ya Bu ya? Betul sekali Pak, kadang-kadang kan saya juga meminta anak-anak untuk mencatat seperti itu. Bu Ana sudah menggunakan metode lain belum selain yang sudah dicoba oleh Bu Ana? Eh, Kalau metode lain Pak, sementara ini saya memakainya diskusi Pak. Oh, begitu ya Bu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, anak-anak kelas 5 yang nilainya rendah, banyak di bawah KKTP, itu karena ketika dalam pembelajaran kurang antusias, motivasinya rendah, dan kurang fokus ya Bu. Menurut Bu Ana, kira-kira adakah cara lain atau metode lain agar anak-anak itu lebih antusias,
kemudian termotivasi dan lebih fokus dalam pembelajaran yang Bu Ana sampaikan? Cara lain, Pak. Cara lain seperti apa ya, Pak? Kira-kira ya. Mungkin ini, Pak. Di kelas saya itu ada LCD proyektor, Pak. Apakah itu proyektornya itu tiap kelas ada ya, Bu? Alhamdulillah ada, Pak. Nah, misalkan kalau saya gunakan bagaimana, Pak? Terus saya membuat pembelajaran pakai video atau PPT. Seperti itu bagaimana ya, Pak? Wah, kalau itu ide bagus, Bu. Apakah Bu Ana ada video dan lain-lain untuk kegiatan pembelajaran? Oh, kalau saya sih ada, Pak, tapi belum pernah saya gunakan. Mungkin adakah hal lain yang mungkin bisa dilakukan selain itu, Bu Ana? Untuk hal lain ya, Pak. Untuk hal lain yang bisa saya lakukan paling menggunakan gadget, Pak, untuk media pembelajaran. Mungkin nanti saya bisa membuatnya untuk bahan ajar berbasis game seperti itu, Pak. Wah, mantap itu, Bu Ana. Nah, kira-kira ide atau gagasan-gagasan tadi bisa tidak untuk mengubah anak-anak yang dulunya tidak fokus, motivasinya rendah, kemudian menjadikan anak-anak tersebut lebih antusias terhadap pembelajaran yang Ibu Ana bawakan? Sepertinya bisa, Pak, karena kan anak-anak sekarang senang ya main game seperti itu. Kemudian anak-anak juga tidak lepas dari gadget. Sepertinya itu bisa saya lakukan, Pak. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, Bu Ana, kira-kira selanjutnya apa yang bisa Bu Ana lakukan? Untuk kedepannya saya akan mengajar menggunakan proyektor, Pak, untuk menampilkan media PowerPoint ataupun video pembelajaran seperti itu. Agar anak-anak tidak monoton, saya juga berpikir untuk memanfaatkan gadget seperti itu, Pak. Itu ide yang sangat bagus, Bu Ana, dan mungkin itu bisa secepatnya Bu Ana coba ya. Nah, jadi sebenarnya itu Bu Ana itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri loh. Oh, iya iya, Pak, siap-siap. Setelah itu apa ya? Kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan oleh Bu Ana selanjutnya? Komitmen ya, Pak. Untuk komitmen saya akan mulai besok pagi, Pak, saya akan menyiapkan media pembelajaran seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan tentunya membuat game pembelajaran, Pak. Nah, oke Bu Ana. Lalu siapa ya yang akan membantu Bu Ana untuk melaksanakan komitmen itu? Insya Allah sepertinya saya akan berusaha sendiri, Pak. Insya Allah saya mampu. Wah, mantap itu. Saya yakin lah kalau Bu Ana itu bisa menjalankannya dengan baik. Good luck ya Bu Ana ya. Terima kasih, Pak. Saya akan mencobanya, Pak. Lalu Bu Ana sekarang bagaimana ya perasaannya setelah bercerita dan mengeluarkan unek-uneknya kepada saya? Kalau perasaan, alhamdulillah saya sekarang sudah mulai longgar dan lega, Pak, karena sudah ada solusi ke depannya. Ya, alhamdulillah lah Bu. Saya ikut senang Bu Ana bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tapi apapun itu, saya berterima kasih pada Pak Ari karena sudah membantu menyelesaikan permasalahan ini. Mohon maaf,
Saya hari ini ada janjian dengan teman di kantor, Pak. Maka saya mohon izin untuk kembali ke kantor ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama ya Bu Ana. Iya, Pak. Terima kasih.